pastikan sampai ini. Ada yang cepat, ada yang enggak gitu ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Di sini di 1.4 kita akan bahas di 1.4. Di sini masalah Cauchy ada beberapa di sini. Yang pertama adalah eh, persamaan homogen untuk orde 1, kemudian persamaan non-homogen orde 1, kemudian ada persamaan gelombang dan persamaan panas untuk yang Cauchy. Ini masih untuk yang satu variabel ya. Kita mulai dulu dari persamaan eh, Cauchy yang homogen untuk orde pertama. Nah, eh, di persamaan di bahasan 141 sampai 144 ini semuanya menggunakan analitik ya. Solusinya adalah solusi analitik. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Eh, Jadi persamaan umumnya bentuknya ini. Ini adalah persamaan diferensial parsial orde 1. Persamaannya homogen karena di sini persamaannya di sini sama dengan nol. Jadi bentuk umumnya adalah UT X, T, A X, T, UX X, T. Jadi sama dengan nol. X-nya anggota R dan T-nya adalah positif. Nah, di sini ditambah dengan kondisi awal. UX, nol sama dengan PX. Ya. Pada saat T sama dengan nol, fungsi U itu sama dengan PX. Gitu. Ini adalah initial conditionnya. Nah, koefisiennya A-nya itu adalah fungsi dengan variabel X dengan T. Jadi A-nya itu bentuknya fungsi. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial ini, Anda lihat PD yang ini. Ya. Persamaan diferensial dxt per dt sama dengan axt, t, di mana x0-nya sama dengan x0. X di titik T sama dengan 0 sama dengan X0. Nah, persamaan diferensial 122 itu memiliki solusi X sama dengan XT. Ya. Dan pada saat T sama dengan 0, itu sama dengan X0. Ya. X0,0 itu merupakan solusi di T sama dengan 0, kondisi awal. Nah, sekarang kalau kita mendefinisikan fungsi baru, UX T, T, jadi sebenarnya U itu variabelnya hanya satu ya. Eh, Variabelnya adalah T, tetapi eh, kita bisa membuat dua variabel, seolah-olah dua variabel, U, X, T, T, di mana X-nya itu adalah fungsi dengan variabel T. Ya. X itu adalah fungsi dengan variabel T. Nah, turunan total dari D per dt, ini karena kita punya dua variabel. Nah, ini kalau kita masih ingat turunan total ya. Jadi kalau saya punya U, U itu dalam
X dengan T. Ya. DU atau, bentar, saya nggak pakai D dulu. Saya pakai do. Do U per do T. Ya. Atau biar ini. Ya. Nah, saya punya XT, ya. X itu sama dengan XT, Y itu sama dengan YT. Dan ini sama dengan T. Nah, do U per do T, bukan do U ya, tapi D karena variabelnya hanya bergantung terhadap satu. Jadi do U per dt itu adalah do X per dt kali eh, dt per dt. Ya. Ini salah nih. Do U per, salah. Eh, dx per dt ditambah do U per do Y kali dy per dt. Nah, ini sendiri, ini kan sama dengan UX. Ya, dx per dt, ini tetap ditambah O Y. Karena Y-nya sama dengan T, maka ini U T. Yang ini sama dengan 1. Ya. Sehingga sama dengan persamaan ini. UT ditambah UX dx per dt. Ini adalah turunan turunan ini ya. Pakai aturan rantai ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan UX-nya itu adalah eh, ini. Ini kan UX-nya sudah sama nih. Ini kan UX-nya udah sama dengan UX ya. Nah, ini kalau ini sama dengan ini, maka ini sama dengan solusi dari persamaan diferensial tadi. Ya. Jadi kalau dxt per dt-nya sama dengan axt, maka persamaan diferensial ini eh, sama saja dengan d per dt dari uxt, t. Jadi ini adalah solusi dari PD yang kita punya. Nah, jadi D per dt dari uxt, t sama dengan 0, itu ekuivalen dengan persamaan diferensial yang di atas tadi. Sehingga solusi dari, karena ini sama dengan 0, maka kalau turunannya sama dengan 0 artinya apa? Uxt, t-nya sama dengan apa? Hah? Kalau kalau turunannya sama dengan 0, maka sama dengan C kan? Benar nggak? Halo? Ini ada orangnya nggak sih? Hah?
Ada orangnya nggak? Jadi kita punya eh ini, ini seolah-olah saya ngomong sama layar aja nih. Ada orangnya nggak sih? Ada Ibu. Kok lemas banget. Oke, jadi kalau kita punya D per DT dari U X T, T sama dengan nol, maka solusinya adalah kenapa solusinya adalah U X T, T sama dengan U X 0,0? Karena dari sini kita akan dapatkan U X T itu sama dengan konstanta, ya. Sehingga pada saat kita memasukkan syarat awal tadi, kan kita memasukkan U X 0,0. Itu kan sama dengan C, ya. U X 0,0 itu sama dengan U X 0, sama dengan C. Sehingga kita punya solusinya adalah U X T, T sama dengan C. C-nya tadi kita ganti U X 0,0. Itu ya. Kita dapatkan solusi dari persamaan diferensial tadi yang di atas. Gitu. Nah, kita lanjut dengan nih. Jadi ini adalah solusi. Nah, ini kita punya, ini sama dengan P X0. Ini adalah solusi persamaan diferensial yang bentuk umumnya seperti tadi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita punya UT plus AU0 sama dengan 0. UX, 0 sama dengan PX. Ya. Jadi pemisalannya adalah X aksen T sama dengan E. Ya, jadi ini tadi solusi dari persamaan diferensial yang tadi untuk yang bentuk homogen, yang ordin 1 homogen, itu adalah UXT, T sama dengan P X0. Jadi sama dengan persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik pada saat X sama dengan X0. Nah, kita lanjut dengan contoh 1.1. Di sini ada persamaan Cauchy juga, eh, tapi lebih spesifik ya di sini. A-nya itu adalah konstanta biasa. A-nya tidak bergantung terhadap X dengan T. Jadi X aksen T, di sana tadi X aksen T kan sama dengan A, gitu ya. Karena X aksen T sama dengan A, maka kita punya X-nya adalah X0 ditambah T.
Jadi kalau turunannya kita punya persamaan diferensial X aksen T-nya sama dengan A, X nolnya sama dengan 0, maka X sama dengan XT sama dengan X0 ditambah T. Ya. Nah, sekarang solusinya itu adalah UXT sama dengan UXT, T sama dengan PX0. Nah, sekarang X0-nya kita tahu dari sini. Dari sini kita dapatkan nilai X0-nya. X0-nya adalah X dikurangi AT. Sehingga UXT-nya adalah PX dikurangi AT. Nah, kita lanjutkan. Eh, kita mau ngecek apakah betul bahwa persamaan ini, persamaan 126 itu adalah solusi dari persamaan diferensial yang tadi. Caranya adalah ya kita cek. Ya, ini dicek untuk ngecek. Di sini didapatkan turunan parsial U terhadap T itu adalah A P aksen X dikurangi AT. Sedangkan UX itu adalah P aksen dari X dikurangi AT. Dari sini kita dapatkan UT ditambah AX, AUX sama dengan 0. Nah, tentu saja dari sini ini sudah PD-nya, bentuk PD-nya ini. Jadi, ini memenuhi persamaan diferensial yang ya, sehingga ini betul bahwa ini solusinya. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua, ya. Nah, di sini A-nya A-nya A itu dalam variabel X dan T, jadi A-nya adalah X, ya. Sehingga X aksen sama dengan XT, X sama dengan X0. Ini kan kita tahu nih persamaan karakteristiknya ya. Ini solusi secara umumnya adalah X0 E pangkat T. Ya, PD yang ini. Masih ingat nggak cara menentukan ini? PDB nih. Ini kan biasanya pakai PK ya. R sama dengan 1 gitu ya. Ini solusi umumnya adalah C0 C E pangkat T. Nah, dicari C-nya, memasukkan X0-nya. Berarti ini X0 sama dengan C. Jadi C-nya adalah X0. Sehingga solusinya adalah XT-nya sama dengan X0 E pangkat T. Kemudian dari sini kita dapatkan X0-nya adalah X E pangkat minus T. Ya. Sehingga kita peroleh UX T, T itu sama dengan PX0. Ini adalah solusinya. PX0-nya, PX0 sama dengan P dari X E pangkat minus T. Ini bentuk yang homogen. Nah, sekarang saya mau Anda mencoba untuk yang bentuk homogen di exercise. Nah, oke, coba exercise 1.5 nomor A.
dengan B. A, B itu homogen semua ya. A dengan B dicoba. Solusinya seperti apa? Silakan. Waktu Anda. A dengan B, kalian bisa perhatikan contoh yang tadi. Ya, kan waktunya sampai 10.50 ya. Coba. Terus turunan terhadap X. Turunan terhadap X adalah ini diturunkan terhadap eh, jadi min 2X, min 2X, pangkat min 4T. Ya, betul. Udah betul Salsabila. Makasih, boleh di stop share? Ya, Citra. Makasih. Udah betul. Coba yang bagian B. Ada yang mau coba bagian B? Siapa mau coba bagian B? Bagian B sama saja ya. A-nya apa di situ? Jadi persamaan diferensialnya apa? Jadi apa yang ini? X aksennya sama dengan min X. Benar nggak? Betul. Ya. Terus XT-nya dapat konstanta kali E min T. Pangkat min T. ya. Terus konstantanya sama dengan apa? Konstantanya itu sama dengan X0. X Eh, 0-nya apa? Sin Sin 87X. Ya, disubstitusi ke sana. Dapat X 0-nya. Ya, pasti bisa lah. Masa ini ikutin aja alur yang ada di ini. Oke, kita lanjut saja dengan yang non-homogen. Bagaimana bentuk yang non-homogen? Nah, bentuk yang non-homogen, kita tahu bahwa persamaan diferensial yang non-homogen itu sama saja dengan kita menentukan solusi homogen dan solusi non-homogennya. Benar nggak? Benar nggak? Masih ingat nggak PD non-homogen? Biasanya pakai YP, YC gitu ya. Nah, di sini eh, ketika kita punya solusi ini, PD yang ini non-homogen, maka kita menentukannya ini adalah solusi. Eh,
Ini solusi homogennya. Yang ini adalah solusi non homogen. Solusi non homogen. Nah, sebagai contoh yang ini, ya. Di sini kita tahu bahwa solusi homogennya adalah X0 ditambah T. Itu solusi homogennya. Itu sudah dibahas di contoh sebelumnya. Sehingga kita punya persamaan karakteristiknya. Solusinya adalah X UX T, T itu sama dengan ini solusi homogen. Pi di titik X0 ditambah integral dari 0 sampai T dari B tadi. Nah, B X T, T. Ya. X tau, tau. Sorry. Nah, kita tahu B-nya itu adalah X. Ya. B-nya adalah X. Berarti X tau, D tau. Nah, karena di sini kita punya XT-nya adalah eh, ini X0 plus T, maka ini sama dengan integral dari 0 sampai T, X0 ditambah tau, D tau. Nah, ini akan sama dengan X0 tau ditambah setengah tau kuadrat 0 sampai T. Kalau saya masukkan adalah X0 T ditambah setengah T kuadrat. Nah, ini hasil integral yang ini ya. Nah, sekarang kita substitusi nilai X0-nya. Ya. X0 itu bisa kita tulis sebagai X dikurangi T. Sehingga dari sini kita bisa menuliskan kembali UX, T-nya dalam bentuk P X min T. Ya. Di sini X min, kenapa jadi X min T per 2 kali T? Ini kan tinggal X min T kali T gitu ya. Ditambah setengah T kuadrat dimanipulasi aljabar jadinya ini. Ya. Min setengah T kuadrat. Oke. Ini hanya manipulasi aljabar ya. Oke, Anda bisa coba untuk yang non-homogen. Nah, kita lihat yang persamaan Cauchy. Persamaan Cauchy untuk persamaan gelombang. Masalah Cauchy untuk persamaan gelombang, bukan persamaan. Masalah Cauchy untuk persamaan gelombang. Nah, di sini bentuk persamaan diferensial masalah gelombang secara umum itu adalah UTT X, T sama dengan UX X, T. Ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, ya, kemudian diberikan kondisi awal ini, PD-nya itu jadi satu kesatuan ya. Ini PD-nya, ini initial condition-nya. Ya.
Jadi inisial kondisinya bisa macam-macam nanti ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, diberikan variabel baru, yaitu eh, si dan nu. Ya, si dan nu. Nah, si di sini ada x ditambah t, dan nu itu sama dengan x dikurangi t. Sehingga kalau saya punya v, variabel baru v, fungsi, bukan fungsi ya, fungsi dua variabel v yang bergantung terhadap si dan nu sama dengan ux, t, kita akan dapatkan bahwa v itu juga memenuhi persamaan gelombang. Ya. V itu memenuhi eh, bentar, belum tentu ya V-nya memenuhi persamaan gelombang. Kayaknya sih enggak ya. Ya, kita punya V. Nah, ternyata kalau kita turunkan UXX, kita dapatkan ini. Ya. Kemudian UXX dapatkan V, sisi ditambah 2, V, si nu ditambah V, nu, nu. Diturunkan 2 kali ya. UTT sama dengan ini. Dari sini karena kita punya U, itu memenuhi persamaan gelombang yang tadi, maka kita punya bahwa UTT dikurangi UXX itu sama dengan min 4 V nu si. Ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan, ini kan dari persamaan gelombang yang di atas kita pakai yang mungkin kan sama dengan 0 ya. Sehingga V itu kalau kita turunkan terhadap nu, kemudian baru terhadap si atau si baru nu, maka ini nilainya 0. Ya. Nah, apa akibatnya kalau sebuah fungsi dua variabel diturunkan terhadap variabel yang pertama, kemudian variabel yang kedua nilainya 0. Artinya apa? V itu dapat dituliskan sebagai penjumlahan dari variabel fungsi dengan variabel nu ditambah fungsi dengan variabel si. Jadi bisa dipisahkan variabelnya. Ya, variabelnya bisa dipisahkan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tuliskan V itu dalam penjumlahan fungsi jumlah ya, dari fungsi yang bergantung terhadap variabel si dan fungsi yang bergantung terhadap variabel nu. Nah, kalau misalkan fungsinya perkalian, misalkan si kali nu, gitu ya. Begitu kita turunkan terhadap V terhadap si itu masih nu. V terhadap nu, si kemudian baru nu sama dengan 1. Ini enggak 0. Tetapi kalau fungsinya itu terhadap si kemudian terhadap nu, itu kalau kita turunkan pertama terhadap si, ini kan nilainya 0 nih. Ya. Berarti F aksen si. Diturunkan lagi terhadap nu, nah ini 0 karena tidak ada variabel nu-nya. Ya. Sehingga bentuknya adalah penjumlahan dari variabel si dan variabel nu. Penjumlahan dari fungsi yang bergantung terhadap variabel si ditambah fungsi yang bergantung terhadap variabel nu. Jadi V UXT sama dengan Fx, Fx plus T ditambah G min X, G min T, ini memenuhi persamaan diferensial yang tadi. Nah, kita bisa cek ya. Jadi ternyata memenuhi ini. Memenuhi persamaan diferensialnya. Jadi, UX, T
bisa dinyatakan dalam ini. Kemudian, nah, kita pengen tahu F dengan G-nya itu yang mana, gitu ya. Nah, kita masukkan di dalam bukan solusi ya, syaratnya tadi, syarat awal atau syarat batas. Ya, kita punya di sana tadi adalah syarat awal apa syarat batas? Ini syarat awal ya. Pada saat T sama dengan 0. Ya, kita masukkan syarat awalnya. UXT-nya sama dengan ini, UTX, T sama dengan ini. Sehingga dari sini kita punya UX, 0 sama dengan FX ditambah GX. Ya. UX, 0 itu sama dengan CX. Sama dengan PX. Sedangkan UT ini F aksen dikurangi G aksen ini sama dengan CX. Nah, dari sini, dari dua persamaan ini, kita akan menentukan F-nya sama dengan apa, G-nya sama dengan apa. Nah, kalau gini kan ada dua persamaan, ada dua variabel. Tapi variabelnya nggak sama tuh fungsinya. Maka kita bisa menyamakan, kita cari F aksennya di sini. Dari sini kita punya C aksen sama dengan F aksen ditambah G aksen. Nah, ini kan dua persamaan, dua variabel. Sistem persamaan linear ya. Nah, kita dapatkan F aksennya itu sama dengan setengah dari P aksen ditambah C. G aksen sama dengan setengah P aksen dikurang C. Nah, F-nya kita dapatkan setengah ya, P ditambah C. Ya, C-nya dapat. Ini F-nya, yang ini G-nya. Ya. Begitu F dengan G-nya dapat, Anda dapatkan C-nya. Ya. Jadi UXT-nya bisa dinyatakan dalam secara eksplisit dituangkan di dalam persamaan 1,45. Ya. Nah, ini gambaran secara detailnya ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan persamaan ini? Ini yang disebut dengan solusi Alembert ya. Bagaimana kita mengimplementasikan di dalam soal yang ada? Ya. Nah, dari sini kita dapat yang mau kita cari sebenarnya F dengan G kan? Baru kita masukkan ke sini. Oke, kita ikutin step by step D'Alembert atau Anda mau langsung pakai D'Alembert juga bisa, gitu ya. UXT-nya sama dengan setengah, nih persamaannya ya, setengah dari X min T sampai X plus T cos Pi D Pi. Kenapa di sini ini? Karena ini yang nol ya. Ini kan nol. Solusi yang ini, oh, sorry. Ini kan dia nol. Padahal di sini harusnya ditambah setengah Pi gitu. Pi-nya nol nih. Ya. Yang ada hanya psi-nya. Jadi ini solusinya. Setengah dari
sin U plus T dikurangi sin dari X min T. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya minta coba Anda kerjakan bagian yang non-homogen. Yang tadi 1 titik ini. Ya, ini adalah yang non-homogen. Oke ya. Bagian C, kemudian persamaan satu sembilan. Exercise 1,9. Silakan. Ada 2 soal lagi.